Salam saudara-saudari yang terkasih, semoga perjumpaan kita mendatangkan berkat bagi kita semua. Dalam rangka merayakan Hari Pantekosta, mari kita menyadari bahwa Roh Kudus sungguh memberikan mukjizat kepada kita. Kita baru saja kehilangan Bapak Suci Paus Fransiskus. Para kardinal datang dari seluruh dunia ke Vatikan untuk mengadakan konklav memilih paus yang baru. Kita menyaksikan di media massa begitu banyak calon kuat dikatakan, tetapi yang terpilih orang yang sama sekali tidak terdengar. Tuhan berkarya melalui Roh Kudus-Nya. Itu sudah diamanatkan oleh Tuhan ketika Dia akan naik ke surga. Aku akan mengutus roh penghibur yang akan menyertai kamu. Sebab Tuhan sendiri juga melalui rohnya memang menyertai kita sampai akhir zaman. Saya berpesan kepada Anda semua, selamat mengadakan kebangunan rohani Katolik. Semoga dengan perayaan ini kita semua digelorakan seperti Santo Petrus yang berkobar-kobar berani mewartakan iman dalam kehidupan kita dan memberitakannya kepada orang lain. Semoga Roh Kudus juga mengobarkan hati para saudara dan saudari, dan semoga Dia tak pernah absen memberikan mukjizatnya bagi kita semua. Tuhan memberkati Anda sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Frater Diakon, Suster, Bapak Ibu orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat petang, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu ke-7 masa Paskah, sekaligus hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia ke-59 tahun liturgi C dengan tema Bagikanlah dengan lemah lembut harapan yang ada di dalam hatimu. Hari ini gereja merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-59, hari khusus untuk mendukung karya komunikasi sosial. Mari kita turut berpartisipasi dalam karyanya dengan cara mendoakan para penggiat lewat derma maupun dukungan spiritual. Marilah kita berdiri, kita mendoakan Ratu Surga.
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga, bersukacitalah, aleluya, sebab Ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi hari Minggu ke-7 masa Paskah sekaligus hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia ke-59 petang ini akan dipimpin oleh Romo Yosef Amirullah, Kor dari lingkungan Santo Yohanes Pemandi dan lingkungan Santo Petrus II, tata laksana dari Ibu-Ibu Sri Kandi Sin Unum. Informasi tambahan yang dapat kami sampaikan adalah bahwa dana solidaritas misa petang ini diintensikan sebagai kolekte khusus untuk komunikasi sosial tingkat nasional dan keuskupan. Marilah kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus petang ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembukaan. Intensi misa kita pada petang hari ini mengucap syukur bersama anak, cucu, cicit, mengucap syukur atas ulang tahun Ibu Chong yang ke-91. Semoga diberkati dengan umur panjang yang penuh keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan yang tak terhingga. Bersama Ferdi Sugianto mengucap syukur atas terkabulnya doa-doa permohonan melalui doa Rosario kepada Bunda Maria. Mohon penyertaan Allah di hari-hari selanjutnya. Mendoakan arwah bersama keluarga Bapak Riki Christian memperingati 11 tahun berpulangnya Benediktus Moses Salim. Semoga telah berbahagia di surga dan jadi pendoa bagi keluarga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu.
Ibu, Bapak, Saudara, dan Saudari, anak-anak terkasih, selamat sore. Selamat sore, Romo. Hari ini kita bersama-sama merayakan Minggu Paskah yang ke-7 dan juga bertepatan dengan itu kita juga merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-59. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, inilah hari yang khusus untuk kita semua mendukung karya komunikasi sosial, mendoakan para penggiatnya, dan juga tentu dipanggil untuk berpartisipasi dalam karya ini lewat derma dan juga dukungan spiritual kita. Mendiang Bapak Paus Fransiskus menuliskan pesan dengan tema "Bagikanlah dengan lemah lembut harapan yang ada di dalam hatimu." Sejalan dengan tahun jubileum, Bapak Paus mengajak kita untuk menjadi komunikator pengharapan melalui kelembutan dan rasa hormat, seperti Yesus sang sumber pengharapan, sebagaimana pengalaman 2 murid yang pulang ke Emmaus. Hatinya berkobar-kobar, penuh dengan pengharapan. Dan pengharapan yang kita alami mendengarkan Injil hari ini, Yesus mendoakan orang-orang yang menerima pewartaan keselamatan. Aku berdoa bukan hanya bagi mereka ini saja, tetapi juga bagi mereka yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, anak-anak terkasih, marilah kita berziarah dalam persaudaraan yang kuat sambil menyerahkan diri pada tuntunan Roh Kudus. Dan di awal Ekaristi ini kita bersama-sama menyiapkan hati dan budi kita, mengarahkan kehendak bebas kita untuk merasakan dan juga mengalami kehadiran Tuhan di tempat ini. Seraya kita bersama-sama mohon belas kasih dan kerahimannya agar kita semua pantas di dalam perayaan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Engkau, kami meluhurkan Engkau, kami
Marilah berdoa. Ya Allah, kami percaya bahwa Juru Selamat manusia telah bersatu dengan Dikau dalam kemuliaan. Dengan rendah hati kami mohon semoga kami boleh merasakan bahwa Ia senantiasa menyertai kami sampai akhir zaman seperti dijanjikannya. Dan semoga kami melalui komunikasi yang penuh kasih dan kelembutan mampu menjadi saksi harapan di tengah dunia yang haus akan kebenaran dan kedamaian. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Di hadapan Mahkamah Agama Yahudi, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah para anggota mahkamah dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Stefanus. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sementara dilempari batu, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dan sambil berlutut, Stefanus berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah Stefanus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah Raja, Ia Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Tuhan adalah Raja, Ia Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Adalah Raja, Ia Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa
Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendengar suara yang berkata kepadaku, "Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upah untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota yang turun dari surga, dari Allah. Aku mendengar pula suara yang berkata, 'Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang.' Roh dan pengantin perempuan itu berkata, 'Marilah.' Dan barang siapa mendengarnya, hendaklah ia berkata, 'Marilah.' Barang siapa haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, 'Ya, Aku datang segera.' Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagai yatim piatu, aku akan datang kembali kepadamu, dan hatimu akan bersuka cita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku,
supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku pun telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara dan saudari, anak-anak terkasih, sekali lagi selamat sore. Dalam kehidupan kita tidak pernah bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Komunikasi itu merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena melalui komunikasi itulah kita dapat memahami satu dengan yang lainnya. Melalui komunikasi itulah kita juga bisa mengungkapkan apa yang menjadi harapan-harapan kita pada orang lain, dan juga demikian sebaliknya. Hanya memang Bapak Ibu, saudara-saudari, seringkali kita mengalami bahwa komunikasi itu tidak berjalan dengan baik. Ketidakberjalanan dengan baiknya komunikasi itu tentu didasari pada pengertian yang kurang tepat mengenai komunikasi, tetapi juga motivasi yang tidak benar mengenai komunikasi itu sendiri, dan juga tujuan dari komunikasi. Romo merasa bahwa komunikasi seharusnya diletakkan pada tujuan untuk keselamatan, untuk kebaikan bersama. Tetapi sekali lagi, seringkali tujuan itu menjadi kabur ketika komunikasi itu kemudian tidak dijalankan dengan baik. Atas dasar apa? Atas dasar mungkin kepentingan tertentu, barangkali juga hanya berdasarkan emosi, hanya berdasarkan prasangka, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah, dalam Hari Komunikasi Sosial Sedunia ini, yang Bapak Paus kita mengarahkan kita, mendorong kita untuk membagikan dengan lemah lembut harapan yang ada di dalam hatimu. Romo merasa bahwa kita diundang untuk menjadi komunikator yang baik, untuk menyampaikan harapan-harapan itu dengan lemah lembut. Kita mempertanyakan itu, ya seperti tadi Romo mengatakan alasannya, karena seperti di zaman sekarang ini dengan perkembangan telekomunikasi yang sangat maju, dengan perkembangan
alat-alat komunikasi yang sangat maju. Kita mengerti tidak semuanya berdampak yang baik dalam kehidupan kita, bahkan cenderung membuat kita mengalami ketakutan, mengalami bahwa kita tidak bisa membedakan lagi mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik, karena semuanya mengalir begitu saja dan menuntut kita semua sendiri untuk berani berdiskresi pembedaan roh dalam kehidupan kita. Karena alat komunikasi itu menjadi sarana yang sangat efektif untuk menciptakan dunia yang baru, kebenaran yang baru menurut apa yang diinginkan oleh orang yang seringkali kita pernah mendengar namanya. Kita semua dikondisikan untuk menerima sesuatu walaupun itu salah tapi sebagai kebenaran, namanya framing. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, maka pertanyaan kita, bagaimana kita bisa menjadi komunikator harapan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Rasa saya doa Yesus dalam Injil hari ini mestinya menjadi inspirasi bagi kita. Lihatlah Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia, dia yang adalah Mesias, dia sendiri adalah komunikator yang sejati. Kenapa disebut komunikator yang sejati? Karena dia kepada Bapanya, kepada manusia, bukan pertama-tama mengkomunikasikan apa yang menjadi keinginannya, tapi diberikan pedoman kepada keselamatan. Maka tadi Yesus berdoa kepada Bapanya dengan hati yang penuh kasih, dengan pikiran yang jernih, memahami betul apa yang menjadi rencana dan kehendak Bapa, yaitu dari awal mula adalah keselamatan semua ciptaan, keselamatan semua umat manusia. Dan juga ketika Yesus datang ke dunia, dia menyadari bahwa dia hadir bukan hanya untuk sekelompok orang, tapi untuk semua orang. Maka dia berdoa tadi, dan dia menyampaikan bahwa dia mengerti apa yang ada di dalam hati Tuhan, bahwa Tuhan menghendaki keselamatan semua orang. Dan Yesus sebagai komunikator sejati yang menghadirkan Allah dalam hidupnya, dia bukan hanya berdoa tapi juga sudah melakukan sebagaimana Tuhan kehendaki. Kehadirannya sungguh membawa harapan bagi orang kecil, bagi orang yang tersingkir, bagi orang yang tertindas, dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalaupun itu harus dia mengalami penderitaan, kalaupun dia harus mengalami kesulitan di dalam hidupnya, tapi dia tidak mewartakan budaya kematian, tetapi mewartakan budaya kehidupan. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, maka mendiang Bapak Fransiskus, Paus kita, menunjukkan kepada kita bagaimana kita menjadi komunikator yang baik. Tentulah kita harus belajar dari Yesus sendiri. Tentulah kita juga harus menjaga hati kita, seperti kita sering mendoakan, hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hatiku seperti hatimu, yang lemah lembut, panjang sabar, dan murah hati. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, apapun yang kita komunikasikan, kalau kita mendasarkannya pada keinginan kita untuk menjadikan hati kita seperti hati Tuhan, Romo yakin bahwa kita dapat menyampaikan segala sesuatu dengan baik. Tidak perlu melukai satu dengan yang lainnya, tidak perlu merendahkan satu dengan yang lainnya,
tidak perlu dengan kesombongan, tidak perlu juga dengan kebencian, kemarahan. Karena kita tahu kalau kita berkomunikasi dalam situasi hati yang tidak lemah lembut, panjang sabar dan murah hati, pasti buahnya bukan kedamaian, buahnya bukan sukacita, tetapi pasti juga menambah luka-luka yang lainnya. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, maka penting sekali dalam komunikasi kita mengedepankan martabat manusia. Kita mengedepankan kebaikan bersama. Kita mengedepankan juga menghargai perbedaan-perbedaan, menghargai keunikan masing-masing pribadi. Karena apa? Karena kita percaya bahwa setiap pribadi, bahkan juga seluruh alam semesta ini adalah gambaran Allah sendiri yang hadir dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak terkasih, bagaimana kita bisa menjadi komunikator yang baik untuk membagikan harapan itu dengan lemah lembut. Kita semua kembali diarahkan kepada membangun hubungan relasi dengan Tuhan sendiri, dan kita berusaha untuk menjadi sehati, sepikir, dan seperasaan dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah sekarang kita bersama-sama membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Ibu bapa, saudara dan saudari, anak-anak terkasih, Yesus telah berjanji bahwa Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Maka marilah kita berdoa dengan penuh kepercayaan kepada Allah Bapa kita. Bagi Bapak Paus dan para uskup, semoga Bapak Paus dan para uskup Kau anugerahi roh kebijaksanaan dan kekuatan. Semoga mereka tersentuh oleh roh, sehingga memimpin umat beriman dengan penuh semangat untuk membebaskan, membina, dan membaharui. Semoga mereka senantiasa menjadi alat komunikasi kasih-Mu yang membawa harapan bagi dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin dunia, semoga para pemimpin dunia Kau anugerahi roh nasihat dan kekuatan. Semoga mereka diterangi oleh roh sehingga memakai kekuasaan dan pengaruh mereka demi kesejahteraan manusia. Dan semoga mereka menggunakan media komunikasi sosial untuk mempromosikan perdamaian dan keadilan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang sedang mengalami kesulitan dalam hidup, semoga saudara-saudari kami yang dalam kesulitan Kau anugerahi roh penghiburan dan harapan. Semoga berkat hiburan roh mereka berani meneruskan perjalanan hidupnya walaupun dirundung kesusahan dan ketidakpastian. Dan semoga kiranya keberadaan media komunikasi sosial membantu meringankan beban mereka yang sedang menderita.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang berkarya di dunia komunikasi sosial, semoga semua pegiat karya komunikasi sosial diberikan kekuatan untuk selalu mendengarkan suaramu, merumuskan pesan cinta kasih, dan membagikannya kepada dengan lembah lembut, sehingga membangkitkan pengharapan bagi banyak orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi karya pastoral komunikasi sosial di tingkat nasional, keuskupan dan paroki kami, semoga seluruh karya pastoral Komsos semakin produktif dan efektif menjawab kebutuhan yang dilayani oleh para pegiat yang handal, fasilitas yang sesuai dan dukungan semua pihak. Semoga para pegiat Komsos semakin menjadi komunikator harapan bagi umat dan masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, semoga Kau curahkan anugerah-anugerah Roh Kudus atas kami semua. Semoga Roh Kudus tinggal dalam diri kami, sehingga kami ikut membangun gereja dan masyarakat menurut bakat-bakat yang telah Kau berikan kepada kami masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan bersukacita bersama Ibu Chong yang merayakan ulang tahunnya yang ke-91. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah hidup yang Kau berikan kepadanya sampai hari ini dengan berlimpah karunia, dan kami tetap mohon semoga Ibu Chong tetap sehat dan sukacita dalam menjalani kehidupannya, melanjutkan persiarannya bersama anak cucu. Dan kami juga mau bersyukur atas pengalaman iman saudara kami Freddy Sugianto, atas pengalaman kehadiranmu di dalam doa-doanya, sehingga apa yang menjadi harapannya Kau kabulkan dan menjadikan semua pengalaman itu sukacita. Semoga pengalaman ini sungguh menumbuh kembangkan iman, harapan, dan cinta kasih pada dirinya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Juga kami mendoakan Bapak Benediktus Moses Salim yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu 11 tahun yang lalu. Ya Bapa, kami tetap berdoa, mohon rahmat pengampunan dan belas kasih-Mu untuk segala kekurangan dan dosanya, dan perkenankanlah dia boleh beristirahat dalam damai bersama para kudus, bersama orang-orang pilihan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami dan jadikanlah kami alat komunikasi kasih-Mu di dunia dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Di hadapan yang semaya
Berdoalah Ibu Bapa, saudara dan saudari, anak-anak terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami ini dan mempersatukannya dengan kurban Kristus Putramu. Semoga kami yang telah mengalami cinta kasih-Mu semakin terdorong untuk semakin membangun pengharapan dan kasih, serta membagikannya kepada sesama dengan penuh kelembutan, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sesudah kebangkitannya, Dia menampakkan diri secara nyata kepada semua murid-Nya, dan di depan mata mereka Dia terangkat ke surga, agar Dia menganugerahi kami keikutsertaan dalam keilahian-Nya. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, 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 Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah
dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan,
yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus.
Kita persiapkan doa novena Roh Kudus hari yang kedua. Kita doakan bersama-sama. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai dan mengutamakan cita-cita surgawi, dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga sakramen Ekaristi yang telah kami sambut senantiasa memberi kekuatan kepada kami untuk berani bersaksi atas kebangkitan Putra-Mu dan kenaikannya ke surga. Semoga kami senantiasa menantikan kedatangan Roh Kudus yang dijanjikannya dengan setia. Semoga kiranya perayaan hari ini menyemangati kami untuk menjalankan perutusan, menjadi komunikator pengharapan, dan misionaris sejati dalam hidup setiap hari dan di dunia digital. Demi Kristus Tuhan kami. Kita dengarkan beberapa pengumuman. Mohon perhatian umat sekalian untuk beberapa pengumuman. 1. Misa Jumat pertama. Kita sekalian diundang untuk merayakan Misa Jumat pertama pada tanggal 6 Juni pukul 18 di gereja. 2. Pelajaran untuk Sakramen Krisma. Akan dibuka kelas untuk pelajaran penerimaan Sakramen Krisma. Pelajarannya direncanakan akan dimulai pada minggu pertama di bulan Juli. Formulir pendaftaran diminta kepada Sekretaris Lingkungan masing-masing. PIC Ibu Susana Daliem. 3. Olahraga voli bersama. Paguyuban Voli San Frades mengundang para pecinta olahraga voli, ibu, bapak, muda, tua untuk bergabung dalam olahraga voli bersama setiap hari Minggu pukul 16 di lapangan voli
SD Saverius 3, PIC Ibu Vera. 4. Kebangkitan Rohani Katolik. Dalam rangka Hari Pentakosta, BPK PKK Keuskupan mengajak semua umat untuk hadir dalam KRK pada hari Senin tanggal 9 Juni pukul 18 di Gereja Santo Yosep Palembang. Tema KRK yaitu Roh Kudus dan Mukjizatnya, bersama pembicara Bapak Benyamin Ratu, PIC Bapak Johan Wijaya. 5. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Rionaldo Cornelius Wijaya, putra dari Alek Petrus Wijaya dan Maria Magdalena Veronica, warga lingkungan Benediktus, dengan Jessica Lydia Kusuma, putri dari Petrus Maria Pendi Kusuma, dan Vincentia Faris dari lingkungan Yusuf, Paroki Hati Kudus Palembang. Rencana perkawinan tanggal 6 Juni 2025 di Gereja Katedral Santa Maria Palembang. Akan menerimakan secara Katolik pasangan Maradona Sitompul, putra dari BE Sitompul, dan N. Siburian dari Lorong Mufakat, Sungai Selincah, Kalidoni, Palembang, dengan Maria Sitohang, putri dari Ara Sitohang dan Florida Manik, warga lingkungan Petrus 1. Rencana perkawinan tanggal 14 Juni 2025 di Gereja San Frades. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Leo Ferdian, putra dari Hendrikus Guido dan almarhumah Lorencia Ponia, warga lingkungan Petrus 1, dengan Brigita Adina Wohing Minati, putri dari Agustinus Bambang Widiatmoko dan Anastasia Septini Betty, dari Paroki Santo Yohanes Rasul Kedaton, Lampung. Rencana perkawinan tanggal 14 Juni 2025 di Gereja Santo Yohanes Rasul Kedaton, Lampung. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut di atas, wajib melapor kepada pastor paroki. 6. Penerimaan kepada semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih dan selamat malam. Ibu Bapak, saudara-saudari, anak-anak terkasih, untuk semua persembahan diri dan pelayanan yang diberikan, semua tugas liturgi hari ini, kita ucapkan banyak terima kasih, dan juga terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua di dalam Ekaristi ini. Marilah kita sekarang berdiri, kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan agar segala niat baik dan juga rencana-rencana baik kita bisa terlaksana dengan baik. Tuhan bersamamu. Dan bersama
Ibu bapa, saudara dan saudari anak-anak sekalian, bersama semua anggota keluarga, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah pergi Ekaristi kita sudah selesai, syukur pada Allah.